Saya nggak buat salah aja difitnah, dikejar setengah mati. Orang ngomong biasa aja dilaporin ke polisi kok. Semua gaji saya buka. Pernah nggak kamu ketemu pejabat yang buka semua gaji begitu transparan? Pernah nggak pejabat yang nantang periksa harta saya sama pajak saya bayar, biaya hidup saya, gaya hidup saya? Dipanggil Tuhan kita udah siap kok. Kita tahu resiko melawan arus di republik ini. Evolusi harus begitu. Pak Jokowi revolusi pasti dapat perlawanan. Kalau Anda tidak dapat perlawanan, makanya saya tanya Anda, republik kita ini beres nggak hari ini? Tidak. Kalau tidak beres, kalau Anda tidak dilawan orang, berarti Anda sama dengan dia. Kalau MA memutuskan saya salah, Bapak Presiden harus mengeluarkan surat memecat saya. Pertanyaan bukan itu, Pak. Pertanyaan adalah, kita masih sama nggak? Serius nggak nih untuk bongkar siluman-siluman APBD? Beliau masih sama. Kalau gitu, kalau cuma saya yang dipecat, terlalu murah buat republik ini. Karena Kapolri, Kak Jagung, Mensesnek, Mendagri bukan orang kita. Oke. Makanya mereka selalu menolak e-budgeting. Karena e-budgeting bisa saya sisir. Saya bisa tahu yang mana nyolong, mana enggak. Begitu tahu saya mana nyolong, saya lock kunci. Bisa dibayangkan nggak Jakarta 46% sekolahnya rusak. Padahal kita keluarkan 28% APBD untuk sekolah. Jadi itu yang terjadi di DKI. Saya mau tanya, sungai-sungai bersih nggak sekarang di Jakarta? Manggarai pernah siaga 1 nggak sekarang? Nggak ada. Itu permainan aja dulu. Mana ada? Oh, kemarin juga nggak bakalan banjir istana kalau PLN nggak mati lampu 2 jam. Dan melihat hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak KPK ya terus terang sangat mengapresiasi pihak KPK. Namun demikian ya, publik juga banyak yang bertanya-tanya juga. Terus bagaimana dengan kasus korupsi yang ada di DKI Jakarta? Nah, gimana kasus itu? Kan pertanyaannya seperti itu, bener gak? Publik ini banyak yang bertanya-tanya tentang itu. Jangan sampailah KPK ini masuk angin ketika menghadapi kasus dugaan korupsi yang ada di wilayah DKI Jakarta. Ya jangan lagi cuma bernarasi, kami sedang memonitoring, kami sedang mencium, kami sedang mengendus, dan kami sedang mendalami. Lah kalau narasi-narasinya itu cuma selalu seperti itu ya, terus kapan pelakunya ini ditangkap? Dan terkait dengan kasus dugaan korupsi Formula E ini, lagi-lagi pihak KPK ini cuma bisa mengatakan Anies Baswedan berpotensi melanggar aturan. Nah, kalau aturan ini dilanggar oleh Anies Baswedan ya, maka apa yang harus dilakukan oleh KPK? Ya menahan Anies Baswedan lah, bener gak? Pendukung Anies Baswedan ini berpikir junjunannya ini bersih suci, yang lain penuh dosa. Padahal Anies Baswedan itu sudah dilaporkan 2 kali ke KPK atas dugaan korupsi. Oi, move on dong lo. Kalah pilkada sampai sekarang gak bisa move on. Woi Kadrun, ini bukan masalah pilkada. Ini masalah duit rakyat APBD. Emang tuh duit nenek lo. Jadi bukannya kita gak bisa move on, Ron. Tapi memang gubernur ente suka nyebelin. Sebenarnya jika orang-orang yang sedang mabuk cinta kepada Anies Baswedan mau berpikir sejenak pakai otak, saya rasa sulit bagi mereka untuk menunjuk satu aja karya Pak Anies yang benar-benar berfaedah. Saya cuma bisa bilang selamat berkarya Pak Anies walaupun tak berguna. Netizen juga rupanya sudah nggak sabar sehingga selalu bertanya kepada KPK. Kapan Anies Baswedan ditangkap? Mereka rindu Anies pakai rompi oranye KPK sambil dadah-dadah seperti banyak koruptor lainnya yang malah bangga dengan korupsi karena itu kejahatan yang bergengsi. Selama ini Anies dianggap sebagai the untouchable dari banyak kasus yang mengarah ke dia. Sejak Novel Baswedan, saudara sepupu Anies, gak lagi ada di KPK, pintu masuk untuk menyelidiki kasus korupsi di Jakarta itu sekarang terbuka lebar. Gak ada lagi penghalang buat KPK untuk mulai menyelidiki banyak kasus yang ada di Jakarta. Bu Anies diketahui saat ini sudah semakin aktif mengkampanyekan dirinya. Tim kampanye Anies sudah mulai menggunakan masjid untuk mendorong umat Islam memilih Anies. Rasanya sih ke depan ini cerita semacam ini akan sering terdengar. Terutama kalau Anies sungguh-sungguh menjadi capres. Anies Baswedan kembali identik dengan politik identitas. Karena ada selebaran yang mempromosikan terkait Anies Baswedan disebarkan di sebuah masjid. Tampaknya pendukung Anies Baswedan mulai memakai strategi lama. Kalau pada tahun 2016, 2017 hanya Jakarta menjadi arena bagaimana masjid dijadikan sebagai panggung politik, tampaknya untuk tahun 2024
politisasi rumah ibadah, politisasi agama akan diperluas ke seluruh Indonesia. Saya sebagai warga Jakarta sampai saat ini tidak bisa menemukan apa prestasi Anies Baswedan yang bisa dibanggakan. Sebut saja misalnya apa? JIS yang pembangunannya triliunan rupiah, yang ternyata 80% budgetnya mengutang dari pemerintah pusat. Ya kalau ngasih utang, ya siapapun bisa membangun. Tapi sayangnya sampai saat ini masih jadi kontroversi karena JIS dianggap tidak layak oleh PSSI untuk mengadakan pertandingan yang serius. Informasi ini semakin meneguhkan bahwa Anies Baswedan adalah bapak politik identitas di Indonesia. Nama Pak Gubernur itu sudah terlalu sulit untuk dibersihkan. Kedok agama telah keburu menetap pada dirinya. Pada kinerjanya selama menjadi gubernur yang minim prestasi, dia pernah berungkap bahwa pembangunan fisik bukan hal patut dibanggakan. Itu benda mati. Anehnya, kini dia telan sendiri apa yang pernah diucapkan. Klaim pada JIS berbicara, anggaran pembangunan JIS itu sendiri, bahkan Formula E pun, di sana ada tersembunyi peninggalan hutang sangat besar yang kelak akan dibebankan pada gubernur pengganti, bahkan hingga yang terpilih pada 2024 nanti. Dia bermimpi ingin jadi presiden. Layakkah dia menjadi capres berikutnya? Bila Jakarta pernah tumbang dengan politik identitas, pastikan tidak dengan Indonesia. Salam. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur bahwa berkat atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga hari ini menjadi hari bersejarah yang kita akan ingat dalam perjalanan hidup kita. Gubernur, oh haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya berterima kasih kepada Tuhan selama 5 tahun kami dipimpin oleh seorang gubernur adil dalam pemimpin. Kami akan merasa sangat kehilangan. Anies Baswedan mengunjungi gereja. Yang membuat saya aneh itu justru pernyataan dari pendeta dari gereja yang bersangkutan. Malah menobatkan Anies Baswedan sebagai bapak kesetaraan. Tidak layak seorang Anies menyandang gelar bapak kesetaraan. Jangan Pak Pendeta ini mencoba menyesatkan masyarakat, mencoba memanipulasi sejarah. Jangan yang hitam dikatakan putih, Pak Pendeta. Tentu saja, kasus dugaan korupsi Formula E melibatkan Anies. Ada alasan mengapa KPK harus memanggil dan menanyai Anies. Anies dalam berita korupsi itu oleh mereka dianggap sebagai pembangunan citra negatif bagi Anies. Belumlah, Anies sedang bersiap untuk maju sebagai capres untuk Pilpres 2024. Kalau Anies ini nggak masuk kali ini, ya sudah, mending KPK aja yang dibubarin, karena nggak mampu menahan seorang Anies Baswedan. Di mana-mana yang namanya calon koruptor ketika dipanggil oleh KPK, dia itu nggak pernah mengklaim bahwa dirinya sedang membantu KPK. Nggak pernah gitu. Cuma Anies yang bisa begitu membantu KPK dengan cara masuk ke dalam penjara. Diundang untuk membantu, kami pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Isu yang sedang didalami akan bisa menjadi terang benderang dan memudahkan dalam KPK menjalankan tugas. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, akhir-akhir ini ramai sekali ceramah seseorang yang melarang kita untuk berteman dengan orang dari agama lain. Sudah 77 tahun negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka. Bisa-bisanya masih ada ungkapan yang keluar seperti itu. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Dilarang memilih pemimpin non-muslim. Memilih pemimpin yang seiman memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur. Memilih bukan mempertimbangkan kualitas orangnya, kemampuan orangnya. Jadi
Ketika masyarakat DKI mau nuntut, sebagai gubernur, kerjanya yang bener dong. Mungkin dijawab, kan dulu lo milih gua karena agama, bukan karena kemampuan gua, bukan karena gua punya prestasi, bukan karena gua punya integritas. Sekarang kenapa nuntut? Kenapa pelayan publik, pelayan rakyat? Masa nyarinya susah? Kadang butuh rumah sakit, anak butuh sekolah, ada masalah, mau ngadu kemana gitu. Kalau kekuasaan tidak memberi cinta kasih, cinta, tentu dalam hal ini saya terjemah cinta rakyat dan cinta negara, pasti kasar, sembrono, dan korup. Artinya apa? Harus bisa kelola APBD di daerah dengan baik. Ya, jadi pada awal bulan Oktober 2022 nanti, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini akan segera berakhir. Memang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ini bukanlah sosok yang cakap dalam bekerja, tapi dia ini memang hanya ahli dalam berkata-kata. Ya, kita tahulah sebelumnya Anies Baswedan ini sibuk mengganti nama normalisasi menjadi naturalisasi, rumah susun menjadi rumah lapis, penggusuran menjadi penggeseran, dan bahkan ya nama-nama jalan juga diganti hingga pada akhirnya penggantian itu pun ditolak oleh warganya sendiri. Memang parah sekali gubernur pecatan Pak Jokowi ini. Harusnya ya pemimpin itu memberikan solusi dan bantuan kepada masyarakat. Lah kok ini malah menambah beban dan masalah coba. Ya tapi begitulah namanya juga gubernur hasil politisasi agama. Gubernur yang dipilih oleh pengasong politik identitas. Jadi ya wajarlah jika tidak bisa bekerja, bener gak? Ya teruslah bekerja walau tak berguna. Jujur saja ya, saya jadi bertanya-tanya, apakah semua kejadian ini adab atau karma? Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, amanah hantu kan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Nah, kamu jujur. Nah, sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah nggak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja, bukan minyak babi ya, asing-asing, Cina lah, kafir lah. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumber bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar. Di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan ya pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK.
Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Katakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Jadi kalau saya, pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Mas Anies harusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang di Kampung Bayam. Sampai hari ini belum juga. Banyak juga yang udah kita omongin, kita minta gitu ya. Belum dijalanin juga gitu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. DKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya.
Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Sederhana aja, saya nggak buat salah aja difitnah, dikejar setengah mati. Orang ngomong biasa aja dilaporin ke polisi kok. Nggak nilep duit, ada terima uang, nyalukan CSR, udah lama gua dilaporin. Mana mungkin ngampunin saya sih, orang gitu nggak salah, ini nyari salah kok, apalagi udah salah. Pada kekayaan seorang pejabat publik bertambah tidak sesuai dengan penghasilan pajak dia, itu disita buat negara. Ada undang-undangnya loh. Ngomongnya apa, jelekin kita di mana, materi yang dibicarain apa, saya punya semua. Karena kita lagi diincar semua orang kan. Jadi ya saya pikir wajar lah. Justru kalau kamu nggak difitnah orang, nggak dilawan orang, berarti kamu mirip sama mereka gitu aja. Ini kok kamu lawan arus, kalau nggak ada arus, nggak ada tabrakan, berarti lu ikut arus. Kalau negeri ini benar, nggak ada dolar sama 13.000 dulu, $1 sama satu Malaya satu sama Singapura. Itu bukti ketinggalan negara kita. Yang kaya raya cuma pejabat aja, oknum pejabat yang kaya raya. Rakyat mah susah aja terus. Ini kalau di negeri benar, udah gue juga mungkin ribut sama saya gitu loh. Santai aja kayak gitu. Nggak berani juga bukti gitu tantang mereka datang. Bahkan di website saya, semua gaji saya buka. Pernah kamu ketemu pejabat yang buka semua gaji begitu transparan? Pernah nggak pejabat yang nantang periksa harta saya sama pajak saya bayar, biaya hidup saya, gaya hidup saya? Kamu ngomong, saya udah buka tantangan, bahkan saya bilang di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, itu ada kekayaan seorang pejabat publik bertambah tidak sesuai dengan penghasilan pajak dia. Itu disita buat negara. Ada undang-undangnya loh. Pernah nggak lakukan? Kalau Anda mau jadi pejabat cuma didatangin KPK tanya, mobilnya 10, benar nggak 10? Rumahnya 50, benar nggak 50? Tanahnya 50, benar nggak? Nggak pernah tanya, lu dapat dari mana? Paling banyak pejabat ngaku tuh hibah dari orang tua nenek miskin nggak mau hibah. Kan sekarang media begitu banyak, ada media bisa dibayar, bisa dimainin. Kita udah biasa kayak begitu. Orang-orang kalap yang sudah akan terbukti korupsi, lalu pengen bangun opini seolah-olah saya tidak betul. Dipanggil Tuhan kita udah siap kok. Kita tahu resiko melawan arus di Republik ini. Kita sadar betul ini. Resiko bisa kehilangan nyawa. Kita sadar ini melawan koruptor yang santun-santun. Saya itu dilatih dari kecil ya bapak. Saya tuh kayak hitam atau putih. Cowboy aja. Saya nggak pernah munafik tau nggak. Baca gue petinju gue ladenin. Gak usah munafik santun-santun tuh nusuk orang. Kalau nusuk orang dari belakang tuh pengecut. Tidak buat salah saja difitnah. Kalau betul ada suap 12,7 triliun, kenapa si DPRD membatalkan lapor ke Bareskrim? Sekali loh orang. Tidak dilaporkan memang. Laporin, dia mau laporin terus batalin. Iya. Berarti lu pengecut. Kalau ada bukti yang mau nyuap apa, lu laporin. Gitu kan? Lu gitu loh. Lu kan cari kesalahan gua nih, nggak ketemu. Sementara ada bukti gua mau nyuap lu 12,7 triliun. Kok lu nggak berani laporin? Kok kuat? Punya nggak nih? Jantan dong jadi orang, laporin dong. Nah terus saya mau tahu 12,7 itu apa? Saya perinci. Jadi 12,7 itu yang mana? Kalau UPS gue terima, gue nyuap lu namanya. UPS 1,6 miliar gue nyuap lu. Jadi yang nyuap itu siapa? Ini namanya mau minta barangnya, bener kata Sekda, ngapain disuap? Udah bisa makan sendiri kok. 12,1 T bisa makan sendiri, ngapain lu suap? Yang ada mau pengen minta 12,1 T ini masukin ke kita. Kita bilang nggak bisa. Kita ada belanja 12,7 T yang penting nih. Kita mau beli yang penting bos. Makanya gue bilang panggil gue datang ke angket. Kapan lu panggil? Biar gue jelasin semua. Gue buka. Kita punya data semua. Apa datanya? Dari 2012, 2013, 14 sampai 15 mereka mau crop nitipin untuk 40 triliun. Makanya mereka selalu menolak e-budgeting. Karena e-budgeting bisa saya sisir. E-budgeting bukan barang ajaib, itu cuma nolong saya. Saya mau tanya sama Anda, kalau saya keluarkan 10 angka, Anda mau periksa berapa yang betul? Udah susah toh? Kalau ada 70.000, lu bisa periksa nggak semua? Anda bisa periksa nggak? Sulit sekali, tidak bisa. Makanya kita butuh sistem komputer.
e-budgeting supaya saya bisa panggil, beli UPS berapa, keluar. Beli alat kelas berapa, keluar. Terus mana yang nggak boleh, makanya kita buka kepada masyarakat, kayak si Ainun segala macam itu kan. Nih, semua data lu bantu kau periksa. Dia buka masyarakat kau bantu kita, begitu ketemu, lu ada pemborosan nih. Pelatihan sampai 10 miliar berapa. Begitu dia kasih tahu kita, langsung kita lock kunci. Begitu kunci, bisa nggak SKPD mainin lagi? Nggak bisa. Kalau dulu gue teriak-teriak, PU semua potong-potong, santun-santun semua. Iya pak, belakang dia main semua. Nah dengan sistem ini kita kunci, nggak bisa lagi kamu. Sistem e-budgeting, saya bisa tahu yang mana nyolong, mana enggak. Begitu tahu saya mana nyolong, saya lock kunci. Begitu e-budgeting nggak bisa crop lagi nih. Begitu nggak bisa crop, dia keki, dia mau fitnah saya lagi. Dia bilang versi kita nggak dibahas, versi dia baru benar. Tapi saya senang, artinya kali ini Anda mengakui ada 2 versi. Itu yang menyebabkan dia mau menggugat saya, bilang versi saya palsu. Ya kalau gitu bagus dong, ada 2 versi dong. Kita buka di website, silakan masyarakat nilai versi siapa yang masuk akal. Angket kamu buat apa? Kan kamu menuduh yang saya kirim palsu. Kalau dibalikin kamu bahas, berarti kamu mengakui keasliannya dong. Kamu kalau tidak mau membahas, yang punya kamu asli, kamu bikin sendiri. Terus sekarang masyarakat udah bandingin. Versinya DPRD, kok beli UPS segala macam. Jadi situasi malakama nih, skakstir sekarang situasi dengan DPRD. Pokoknya gini, kita menganggarkan duit beli truk sampah. Tiba-tiba sampai ke Mendagri balik, nggak ada duit itu. Mau budgeting, nggak mau nolak, oke. Tungguin, awas ya kalau ini hilang ya. Udah. Dapat duitnya. Begitu kita pesan truk, begitu APBD perubahan 2014, hilang setengah. Truk udah pesen. Itu ada e-katalog. Makanya saya bilang, ini namanya permainan siluman-silumanan. Kita lacak. Saya telepon Pak Jokowi, ini harus dihajar ini Pak. Pak Jokowi bilang, sabar dulu, tunggu saya nyebrang ke kantor sebelah. Karena? Ke sana. Karena Kapolri, Kak Jagung, Mensesnek, Mendagri bukan orang kita. Permainan besar ini. Ini kan seperti kata Pak Ketua yang lama kan, ini kan udah puluhan tahun dilakukan, cuma sekarang bermasalah. Itu kalimatnya itu, kok ini udah bertahun-tahun aman-aman aja, kenapa sekarang? Berarti yang nggak beres si gubernur si Ahok nih. Nggak bisa komunikasi nih, terlalu kasar loh. Bukan nggak bisa komunikasi, nggak bisa konspirasi. Bukan nggak bisa komunikasi. Tanya presiden kok. Sekarang Pak, kita terusin nggak nih Pak untuk transformasi Indonesia ini anggaran? Beliau tanya, ya harus terus dong. Tapi risikonya apa? Risiko saya dipecat dan dipidana Pak. Pak Jokowi bilang apa? Beliau tanya, bisa nggak saya tidak mau keluarkan surat tidak mecat Anda? Saya bilang tidak bisa. Kalau MA memutuskan saya salah, Bapak Presiden harus mengeluarkan surat memecat saya. Pertanyaan bukan itu Pak. Pertanyaan adalah, kita masih sama nggak? Serius nggak nih? Untuk bongkar siluman-siluman APBD. Beliau masih sama. Kalau gitu, kalau cuma saya yang dipecat, terlalu murah buat Republik ini. Terlalu murah. Saya harus mati pun terlalu murah kalau cuma saya mati, supaya untuk mentransformasi seluruh APBD. Terlalu murah. Harga saya itu terlalu murah untuk lakukan transformasi ini. Lalu beliau bilang, ya udah kita terus. Terus saya candain, saya nggak ngelamar jadi menteri lah kalau dipecat ada di penjara nanti. Gue minta jadi kabulok, gue beresin harga beras murah, gue bilang. Gue bilang gitu ya Mas, Pak Jokowi. Jadi kita sekarang ya ribut aja. Saya udah backup Pak Jokowi. Ini memang e-budgeting semua memang dari dia kok dulu kok. Kalau Anda masuk ke perpustakaan zaman dulu, mau cari buku, kamu seharian nggak beres cari buku untuk skripsi. Anda cari bukunya mana, halamannya, buku fotokopi. Sekarang Anda perlu nggak kayak gitu? Mr. Google. Anda tinggal duduk pengen ngomong tentang jantung, terus jantung semua buku tentang jantung keluar. Halaman berapapun ada. Makanya saya bilang Anda harus masukkan semua di dalam elektronik sistemnya. Bukan di Excel. Kalau nggak Anda nggak bisa panggil dong. Anda pengen tahu sekarang. Berapa beli gula pasir? Seluruh unit. Kantor lurah itu 267. Gula pasir sepanjang 12 bulan. Berapa beli air? Beli apa? Kamu bisa tahu nggak? Mau pelototin, bongkar buku. Wajar nggak Anda beli buku
Pesan online saja cuma 45.000 satu buku, di sini 150.000. Pesan online sampai di rumah dikirim 45.000. Bagaimana Anda bisa lelang yang menang 150.000 per buku? Nah itu Anda bisa tahu dari mana? Ya elektronik budgeting baru bisa Anda. Kalau tidak dimasukkan dalam sistem elektronik, Anda nggak bisa dapat. Itu yang terjadi. Jadi intinya ini sebetulnya pemerasan tanda kutip. Oke. Kalau Anda tidak mau masukkan versi saya tidak mau sahkan APBD Anda. Ya gitu aja sederhana toh. Makanya mereka marah, tapi marahnya itu akhirnya kejebak sendiri. Mereka berpikir pintar. Kalau gitu fitnah aja. Si gubernur membuat APBD palsu tanpa persetujuan mereka. Yang asli ini loh. Nah ini kena. Dulu mereka nggak pernah mengakui ada APBD versi mereka. Karena dia paksa ketikin. Nah sekarang dia harus mengakui. Begitu dia mengakui mau mendaftarkan saya ke polisi bahwa saya memalsukan APBD, justru disitulah dia menyatakan ada 2 APBD tanpa sengaja sebetulnya. Nah kalau Anda punya 2 APBD, saya buka aja ke masyarakat. Silakan Anda nilai mana yang lebih masuk akal. APBD versi DPRD apa versi saya? Saya yang nipu apa dia yang nipu? Bisa dibayangkan nggak Jakarta 46% sekolahnya rusak. Padahal kita keluarkan 28% APBD untuk sekolah. Betul nggak untuk sekolah? Benar. UPS yang 5,2 miliar, scanner 3 miliar, komputer 2,5 miliar, beli buku sekian miliar. Per unit itu ya? Iya. Jadi itu yang terjadi di DKI. Nah kalau Anda nggak mau melawan ya nggak lucu. Justru sekarang saya berhasil. Saya mau bikin DPRD ini ngamuk nih. Supaya dia nggak kebagian rezeki. Lalu dia marah besar. Semua pengeluaran uang yang ada di Pemprov DKI diplototin semua sekarang. Dikritik habis. Sip, lu jadi auditor gua sesuai fungsi lu digaji. Terus siapa yang diawasin? Kerja anak buah gua yang gitu 72.000. Kamu aja nggak bisa ngawasin anak kamu main game kadang-kadang. Kalau Anda pulang, 72.000 pegawai, honorer 30.000. Siapa yang ngawasin? Maka ada DPRD, ada auditor. Nah sekarang bagus nih, yang 72.000 ini diprototin semua nih. Nah lu kalau mau main, gue bilang LSM awasin semua deh. Kenapa saya berani? Saya baru takut kalau gue terima setoran. Mana setoran buat gubernur nih? Baru gue takut. Kalau ini lu awasin, lu jadi auditor gratis saya. Paham nggak nih sekarang? Lu awasin deh, kasih tahu gua siapa yang maling, siapa yang nyolong, kasih tahu saya, cepat. Saya langsung pecat. Kecuali saya terima setoran, takut saya. Saya mau tanya, sungai-sungai bersih nggak sekarang di Jakarta? Sungai-sungai mana tumpuk sampah lagi? Oh, tonggonya Manggarai. Manggarai ada sampah lagi nggak sekarang Jakarta? Kasih tahu saya. Manggarai pernah siaga 1 nggak sekarang? Nggak ada. Itu permainan aja dulu. Mana ada? Oh kemarin juga nggak bakalan banjir istana kalau PLN nggak matiin lampu 2 jam. Mana ada? Sekarang Anda mau kartu lampa mau kirim air, kirim sini. Saya tungguin Jakarta. Anda mau kirim air, kirim sini. Mana siaga 1, kirim sini airnya. Sekarang hujan-hujan besar ada nggak genangan-genangan gitu cepat? Hilang. Gotnya semua beres kok. Revolusi harus begitu. Pak Jokowi revolusi pasti dapat perlawanan. Kalau Anda tidak dapat perlawanan, makanya saya tanya Anda, Republik kita ini beres nggak hari ini? Tidak. Kalau tidak beres, kalau Anda tidak dilawan orang, berarti Anda sama dengan dia. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi, lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan 1 saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup 1 klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis. Dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu.
Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.